dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan melakukan kegiatan pada hari ini, minggu yang indah ini, minggu yang penuh dengan sukacita, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Syukur, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali ke hadirat Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, Kau tuntun kami hingga kami boleh tiba di rumah-Mu yang kudus ini dalam keadaan selamat. Tuhan, mari Tuhan, kiranya Engkau bertahta atas kami semua. Gerakkan semua sidang jemaat-Mu yang saat ini masih berada di rumah Tuhan, supaya mereka Tuhan bergegas untuk mempercepat langkah kakinya datang ke hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ruangan ini dalam tangan kuasa-Mu maupun ruangan hati kami Tuhan. Kiranya hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang melingkupi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan acara demi acara dalam tangan kuasa-Mu hingga siang hari nanti Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan datang menyembah kepada Engkau Tuhan. Kami akan menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau Tuhan melingkupi kami semua, memberkati kami semua, melawat kami semua. Ketika tangan kami mengangkat di hadapan Engkau Tuhan, maka Engkau akan turun tangan melawat kami, mengurapi kami semua. Dan mukjizat akan terjadi Tuhan di tempat ini. Mukjizat akan terjadi pribadi demi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, mari kita angkat tangan kita semua di hadapannya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Dengan segenap hati kita katakan di hadapan Tuhan, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Rasakan hadirat Tuhan hadir di dalam diri kita. Haleluya Yesus. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sembah Dia. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Kami hampiri tahta-Mu, kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau besarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, namanya besar dan ajaib Yesusku. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita katakan di hadapannya, besar Allahku. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku. Haleluya. Besar
Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami siap Tuhan memuji dan mengagungkan nama Engkau. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang patut kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan memuji Engkau. Kami siap Tuhan mengucap syukur Tuhan. Karena berkat dan kemurahan-Mu pada pagi hari ini kami boleh merasakan sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Tuhan baik, Yesus. Haleluya. Sehat, jangan lupa ya, katakan sehat. Kita bersyukur ya pada pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan ya. Haleluya. Ya, dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat tangan kita semua. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang,
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan jayaku, Mazmurku. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hei, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih Tuhan tetap selama-lamanya ada di dalam hidup kita. Haleluya. Iya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Mari kami silakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ya Bapa, kiranya Tuhan Kau sucikan setiap tangan-tangan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa memberkati dan menyucikan juga setiap apa yang kami berikan, sehingga akan menjadikan perluasan kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan kami peralakan doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, nanti yang selesai memberikan persembahan kita akan bangkit berdiri ya. Kita kembali nanti akan menari untuk Tuhan. Mau menari untuk Tuhan? Haleluya. Di dalamku bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari
Puji nama Tuhan ya. Saya yakin ya Tuhan kali ini melihat kita semua dalam keadaan sukacita, Tuhan juga sukacita. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ya, hati dan pikiran kita supaya nanti kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita semua yakin kepada firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi penolong, penuntun. Haleluya bagi kita semua. Haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Terima kasih Tuhan. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin Tuhan saat kau firman Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas kami. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Dengan penuh percaya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Bagi Haleluya Yesus. Tuhan tak ada yang
tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya. Uramayara lama sangara mata karama karama kayara lam. Haleluya, 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 haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya persilakan Ibu Neti memanjatkan doa. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, itulah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Itulah penyembahan kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya saat kami memuji dan menyembah, Engkau selalu setia menyertai kami Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Persiapkanlah hidup kami, persiapkanlah hati batin kami Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Pemulihan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami di saat hari ini Tuhan. Tuhan Engkau memberkati kami yang berada di tempat ini, atau saudara-saudara kami yang mengadakan online Bapa. Karena kami percaya kuasa-Mu nyata bagi kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan kami minta kuasa urapan Allah turun atas hamba-Mu. Kami minta kuasa penyertaan-Mu Tuhan. Membuka sebuah pintu-pintu berkat, membuka semua pintu-pintu pemahaman bagi kami Tuhan. Karena kami percaya melalui sabda firman-Mu itu akan mengurapi kami, menyertai kami setiap langkah kehidupan kami Bapa. Seluruh firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan penyertaan kasih setia memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Salam. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, baik kita akan segera dengar firman Tuhan kali ini. Firman Tuhan tentang mengikut Tuhan dengan sepenuh
hati, ya. Ya, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Namun sebelum itu kita tetap nyanyikan satu pujian. Lagunya Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Kau pada datang menerpa. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau kapan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Biar engkau tetap cinta dan tetap setia dalam mengikut Tuhan. Ya, bahkan kita mengikut Tuhan dengan segenap hati. Kata firman Tuhan. Baik, kita akan membaca di dalam Bilangan pasalnya yang ke-32 ayat 11 sampai 13. Bilangan 32. Kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama ayat 11 sampai 13.
Sudah jumpa? Bilangan pasalnya yang ke-32 ayat 11, kita mulai. 1, 2, 3. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuhnya hatinya. Terus ayat 12. Sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. 13. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Silahkan duduk. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ya. Alkitab mengatakan Kaleb dan Yosua, dua orang ini menjadi teladan mengikut Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku, sangat kontras dengan umat Israel. Dikatakan umat Israel yang keluar dari Mesir, walaupun dia sudah melihat banyak mujizat, banyak pertolongan yang sudah terjadi, tapi sayang, mereka mengikut Tuhan tidak dengan segenap hati. Mengikut Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh. Mereka mengikut Tuhan dengan separuh hati. Mereka mengikut Tuhan dengan sambil lalu. Saudara, tetapi tidak seperti Yosua dan Kaleb. Dikatakan firman Tuhan, mereka ini mengikut Tuhan, keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan fokus kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, akibatnya tadi dikatakan bangsa Israel dimurkai Tuhan, bangsa Israel tidak bisa masuk ke dalam tempat yang dijanjikan. Ya, bangsa yang dimurkai, bangsa yang ya umur 20 tahun ke atas, mereka akan mengalami kematian. Ya, dibuat putar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Mereka satu persatu berguguran, berbeda dengan Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke dalam tempat yang dijanjikan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini menjadi peringatan bagi kita. Ini menjadi contoh bagi kita. Kita harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar main-main. Mengikut Tuhan bukan sekedar biasa-biasa, tapi mari kita tingkatkan. Mengikut Tuhan dengan segenap hati. Amin, saudara? Ya, itulah yang Tuhan inginkan. Dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh, ya. Jangan hanya kalau mandi cuma mandi bebek, tapi mandi ya tenggelam semua, basah semua. Saya lihat kadang-kadang cucu saya mandinya cepat-cepat, masih ada sabunnya. Loh, mandi kok begitu cepat sekali? Ya, ternyata masih ada sabunnya. Ya, mari kita jadi anak Tuhan. Kita mau menjadi anak Tuhan dengan sepenuh hati, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin, saudara. Ya. Mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ya. Ya.
Ndak apa-apa, wis. Ya, memang anak kecil. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita perlu mengikut Tuhan dengan segenap hati kita, ya. Ya, puji Tuhan. Sehingga dikatakan firman Tuhan, orang Israel itu seperti dia dianggap Tuhan, di mata Tuhan seperti orang yang jahat. Ya, orang yang jahat. Ya, tidak berkenan. Saudaraku yang kasih Tuhan, berbeda dengan ya Kaleb dan Kaleb bin Yefuna dan Yosua bin Nun. Keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati itu ada kesetiaan, ada semangat, ada kekuatan. Ya. Semangat di dalam melayani Tuhan, semangat di dalam doa, semangat di dalam berkorban, semangat di dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang rohani. Ya. Bahkan setia. Ya, tadi kita sudah nyanyikan, kita harus setia sampai akhir. Puji Tuhan, mengasihi Tuhan sampai akhir. Ya, puji Tuhan. Tidak seperti orang yang mengikut Tuhan, ya seperti bangsa Israel. Tadi dikatakan itu menjadi contoh bagi kita orang percaya Tuhan di hari-hari sekarang ini. Kita percaya Yesus sudah diberi pertolongan Tuhan, panggilan Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Ya, seperti bangsa Israel sebenarnya sudah keluar dari tanah Mesir itu satu luar biasa, karena di tanah Mesir itu diperbudak, kerja keras, kerja paksa. Ya, tetapi bisa keluar dari Mesir itu mujizat Tuhan. Sampai Tuhan mengadakan banyak mujizat terjadi waktu untuk mengeluarkan bangsa Israel. Sudah, yang jelas di Mesir ada 10 mujizat Tuhan. Ya, di mana air menjadi darah supaya memberi kegentaran bagi Fir'aun. Ya, dan ada banyak lagi hukuman-hukuman yang terjadi di Mesir. Tetapi umat Tuhan bebas karena berada di dalam satu kota, satu daerah yang namanya daerah yang dilindungi oleh Tuhan, yaitu kok bisa lupa ini saya. Ya. Yang dilindungi oleh Tuhan, daerah yang dilindungi Tuhan. Ya. Sudah. Jadi semua kena musibah kecuali bangsa Israel. Ya. Dia dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Coba kita lihat orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya itu akan tetap sama kuat, sama setia, sama semangatnya walaupun ya umurnya bertambah. Ini generasi tua sebenarnya. Yakub, Yosua dan Kaleb ini generasi tua, ya. Karena umur 20 tahun ke atas. Kita bisa kita lihat Yosua 14. Yosua 14 ayatnya yang ke-7 kita bisa melihat, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesi Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ini adalah perkataan dari Yosua.
dan juga salah satunya juga Kaleb. Dia dipanggil Tuhan, ya, dia dipanggil Tuhan, disuruh Tuhan, ya, diutus oleh Tuhan lewat Musa, pimpinannya waktu itu umur 40 tahun. Ya, umur 40 tahun. Tetapi kata firman Tuhan, dia sudah melewati 45 tahun. Berarti umurnya 85 tahun. Ya, umurnya 85 tahun. Coba kita baca ayatnya yang ke-10. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi sudah apa yang diucapkan oleh Kaleb, ya itu umurnya sudah 85 tahun. Dan sudah melewati dalam mengikut Tuhan itu 45 tahun. Tetapi kata firman Tuhan di sini, waktu itu semangatnya tetap sama. Cintanya tetap sama. Kasihnya tetap sama, kesetiaannya tetap sama. Yes. Kekuatannya tetap sama. Ayat yang ke-11, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudaraku, jadi tetap sama kekuatannya, tetap sama kesetiaannya, tetap sama semangatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang orang Kristen ya waktu pertama percaya Tuhan Yesus begitu semangat, yang disebut cinta mula-mula. Oh, ndak malam, ndak siang, ndak hujan, ndak panas. Ya. Tetap ibadah setia kepada Tuhan. Tapi sayang, setelah sudah lama mulai pudar kasihnya, mulai pudar kesetiaannya. Sudah. Apalagi sudah kena pengaruh-pengaruh yang lain. Sudah ya, kena pengaruh. Tetap jadi tawar hatinya ikut Tuhan. Kena pengaruh apa? Kena pengaruh, ini banyak yang muda-muda, saudara. Kena pengaruh cowok atau cewek, ya. Yang pemuda kena pengaruh cewek, yang pemudi kena pengaruh cowok. Akhirnya ya enggak seiman. Makanya kalau pilih yang seiman, saudara. Kalau pilih pasangan yang sejodoh, itu seiman. Amin, saudara. Sebab kata firman Tuhan, yang tidak seiman itu seperti pasangan gelap dengan terang. Saudara dan saya adalah anak-anak terang. Jangan berjodoh dengan yang anak-anak gelap. Tidak bisa berjodoh. Kalau ada terang, yang gelap pergi. Kalau ada kegelapan, yang terang juga tidak kelihatan. Ya. Jadi sudah hati-hati benar. Berdoalah yang muda-muda. Pilihlah yang seiman. Amin, saudara. Pilih seiman. Masih ada Tuhan kasih. Ya. Saudara. Lah saya pilih seiman 3 kali diputus, saudara. Ya apa? Tapi tetap saja saya berdoa yang seiman. Bahkan semakin saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau gitu tunjukkan yang terbaik. Ya, saya tidak mau pilih lagi. Pokoknya saya minta 3 tanda. 1, orang tua mendukung, karena banyakan orang tua yang melarang, saudara. Ya. Waktu saya masih percaya Tuhan baru-baru, ya, saya lihat ada pemudi dalam gereja yang begitu setia. Saya senang, enggak taunya malah orang tuanya yang enggak boleh. Saya sekolah Alkitab malah
mamanya bilang, ya, wah kalau kawin dengan pendeta nanti makan apa? Ya, jadi dilarang, saudara ya. Terus saya sekolah Alkitab, ya, waktu itu saya pilih anaknya diaken, tentu orang yang semangat. Dan saya bukan milih juga, saudara ya. Saya disenangi dan saya memang senang juga. Enggak tahunya juga enggak boleh, saudara ya. Enggak boleh. Maunya saya boleh, tapi yang kakaknya lah, saya enggak senang sama kakaknya, saudara. Ya sudah, akhirnya patah lagi. Saya bilang sudahlah. Ya, saya senang lagi BS, hamba Tuhan, sama-sama hamba Tuhannya. Ya, enggak tahunya juga enggak boleh sama omnya, saudara. Waduh, jadi gagal lagi. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya minta tanda. Ya, ini untuk muda-muda. Saya minta tanda. Satu, saya diterima oleh mertua, calon mertua waktu itu ya. Saya tentunya senang dengan anak itu dan anak itu senang sama saya. Jangan sampai saya senang tapi dia tidak senang, kan repot saya. Saya senang tapi anaknya juga senang. Ya. Yang ketiga, saya dikasih Alkitab. Tiga-tiga ini digenapi semua, saudara. Ya. Satu saat orang tua mertua saya lagi saya berdoa, itu ada sesi 3 kali. Ya, mulai dari jam 7 malam sampai pagi jam 4. Jadi ada berapa sesi dan ada break. Waktu break saya didatangi oleh calon mertua waktu itu. Saya ditanya, "Brur," ya kalau zaman dulu kan panggilnya brur, hamba Tuhan dihargai. Ya, "Brur," atau dipanggil om. Biasanya saya dipanggil brur. Padahal ya saya masih muda waktu itu. Brur tahu anak saya?" "Oh, saya tahu, Bu." Ya. "Siapa yang senang atau pacaran sama siapa?" "Waduh, kalau bicara itu saya enggak ngerti, Bu. Siapa pacarnya?" "Di sekolah," apalagi di sekolah. "Di gereja," saya juga enggak tahu di gereja. Apalagi di luar, saya enggak ngerti juga. Tapi ujung-ujungnya dia berkata gini, "Enggak, seandainya pacaran sama Brur, saya enggak apa-apa kok. Saya rela." Ya, asal diterang-terangan saja, jangan digelap-gelap, katanya saya. Jadi pacaran boleh tapi diterang-terangan, jangan gelap-gelap. Sekarang kan kadang-kadang senang pacaran digelap-gelapkan, sampai gereja itu jadi katanya gereja sekarang kok backgroundnya gelap-gelap, saudara. Lampunya ketip-ketip. Ya, itu sebenarnya ya berangkat dari anak-anak muda. Sukanya anak muda ya begitu, saudara. Ya, tempat yang remang-remang itu saya. Remang-remang. Nah, ibu mertua saya bilang, "Asal jangan digelap-gelap," katanya. "Oh, saya enggak pacaran, Bu, minta maaf. Anak ibu saya tahu, tapi saya enggak pacaran sama anak ibu." "Ya sudah, kalau enggak pacaran sama Brur ya. Sudah selesai." Tapi perkataan itu bikin saya enggak bisa tidur, saya. Mestinya begitu selesai ibadah hari itu ya, jam itu kan sudah ngantuk, saudara. Mulai dari jam 7 sampai jam 4 pagi kan sudah ngantuk tentunya, saudara. Tapi saya tidak bisa tidur, kelop. Saya pikir, kenapa ya ibu ini kok bisa nawarkan anaknya seperti nawarkan kacang goreng, saudara. Seperti nawarkan pisang goreng saja. Ya. Terus saya sendiri ya lihat sekarang ini saya, saudara. Itu saya lihat dia cinta, saya juga senang. Sampai tak tawar-tawarkan teman saya ada anak yang baik. Ayo, ya. Kalau istilah sekarang kan tembakan, saudara. Saya kenalkan teman-teman saya. Ya. Sing melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi enggak tahunya kok saya ada 3 tadi, saudara. Akhirnya berarti saya sendiri suruh nembak. Padahal saya sudah punya komitmen. Saya enggak mau ngambil anak buah saya. Ini anak buah saya, saudara. Jadi waktu itu saya pemimpin kaum muda, dia kaum muda saya. Ya. Puji Tuhan, dan sampai sekarang saya mendapatkan istri yang terbaik. Saya percaya kalau saudara kaum muda-mudi
berdoa dengan sungguh-sungguh, nanti Tuhan kasih yang terbaik. Amin, saudara. Jadi jangan patah hati kalau sudah diputuskan. Pasti Tuhan menyediakan yang terbaik. Amin, saudara. Setuju kaum muda? Mana kaum muda? Banyak kaum muda ya. Ya. Jadi begitu. Pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan memang Tuhan izinkan kita menikah. Memang ada 3 orang, ya 3 golongan yang tidak diizinkan menikah. 1, ya memang dari sononya, memang diizinkan Tuhan tidak menikah. Yang kedua, tidak menikah karena dibuat oleh manusia. Ya, dibuat, dikebiri. Itu jadinya tidak bisa kawin. Yang satu memang dari sono, dari Tuhan. Ya. Jadilah seperti pastor. Ya. Atau memang membuat dirinya tidak mau nikah. Ya, jadi ada 3 golongan. Ya, seperti pastor itu tidak mau menikah. Ya. 1 dibuat sendiri dari sana, dari Tuhan, atau membuat dirinya tidak mau nikah. Yang ketiga memang dibuat manusia, seperti untuk menjaga putri-putri raja, ya supaya tidak mengganggu putri-putrinya, jadi dikebiri. Kalau sekarang ini zamannya, ya, sekarang ada istilah apa itu? Karena suka berbuat yang tidak baik oleh pemerintah, dibuat apa sekarang istilahnya? Yaitu dikebiri, supaya tidak suka nakal, ya. Ya. Ya, itu jadi buatan manusia. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kita harus tetap kuat, tetap semangat ikut Tuhan walaupun sudah lama kita ikut Tuhan. Ya, ini bagi orang-orang ya yang tua. Walaupun kita tidak sudah tua, tetap semangat mengikut Tuhan. Sudah ikut Tuhan begitu lama, mungkin berpuluh-puluh tahun, semangatnya tetap sama. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ikut Tuhan lama. Siapa yang sudah ikut Tuhan 10 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, ya 40 tahun ke atas. Apa semangatnya tetap sama? Ya. Kalau tadi siapa ini? Kaleb dan Yosua sudah lewat 45 tahun. Ya, umurnya 85 tahun. Dia tetap semangat. Tadi sudah jelas dikatakan ya. Maka waktu itu aku masih kuat. Ya, sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa umur 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan masuk keluar. Jadi tetap semangat. Walaupun mungkin ya umur sudah tua, kekuatan secara jasmani sudah berbeda, tapi semangat rohaninya tetap semangat. Amin. Tetap semangat melayani Tuhan. Katanya nyanyian lansia itu, tetap semangat melayani Tuhan. Oma opa, ya, mbah dan kung, ya, tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Tetap semangat mengikut Tuhan. Ya. Mengikut dengan segenap hati. Ya. Bukan separuh hati. Bukan hanya ikut-ikutan. Tetapi harus tetap semangat. Dan ikut Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur sejak saya percaya Tuhan Yesus sampai sekarang saya tetap semangat. Tidak kendor. Melayani Tuhan juga tetap semangat. Ya, apapun yang terjadi, walaupun ada pengaruh. Seperti sini ada pengaruh ini.
Yosua dan Kaleb ada pengaruh. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi sama dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi membuat tawar hati. Seringkali yang membuat tawar hati bukan orang lain, ya sesama kita. Sesama kita seringkali buat tawar hati. Mungkin orang intern, orang dalam. Tapi Yosua dan Kaleb ini dikatakan dia tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, tidak kurang. Sekalipun ada pengaruh membuat hatinya tawar, ya saudara, hatinya tawar, tetapi tetap semangat. Puji Tuhan. Apa saudara pernah? Ya saya ingat-ingat saya pernah juga tawar hatinya. Ya, saya tetap semangat tapi jadi tawar hati bukan karena apa? Karena saya dilarang waktu itu. Saya dilarang sama orang tua karena orang tua belum percaya Tuhan. Saya diusir sama mbah saya. Dan waktu itu waduh saya sudah kacau. Gimana ya saya mau ikut Tuhan, sudahlah. Aku sambil berjalan sambil nangis saya. Enggak tahu kemana, enggak tahunya Tuhan bawa saya ke pendeta saya, gembala saya. Saya beri ke Pak Gembala, saya bilang Pak Gembala, saya mungkin hari ini terakhir untuk ke gereja, katanya. Loh, pendeta saya bilang, loh kamu terakhir ke tempat sini apa mau pergi kemana? Pindah kemana? Bukan pindah Pak, saya sudah tidak tahan jadi ikut Tuhan Yesus karena saya diusir. Nah saya mau kemana? Saya tidak punya saudara. Ya, saya anak tunggal. Jadi saya mau kemana lagi? Ya sudah saya putuskan saya terakhir ke gereja. Tidak tahunya pendeta saya bilang, ini kamu sedang pikul salib. Ya, kamu harus kuat. Coba lihat Tuhan Yesus, dia mau menyelamatkan kita, dia rela menderita, bahkan rela mati di atas kayu salib. Saya diceritani itu juga, saya tidak tahan, saya menangis. Saya pikir iya Tuhan, saya sudah banyak pertolongan, saya sudah bahagia ikut Tuhan. Tetapi saya baru mengalami begini, saya sudah mau lepaskan diri. Saya mau tinggalkan Tuhan. Ya. Dan waktu itu saya didoakan, saya menjadi kuat lagi. Oleh pendeta saya didoakan, saya ditumpangi tangan, saya jadi semangat lagi. Setelah semangat, saya minta diri pulang. Ya, saya pikir sudah saya pulang. Kalau nanti saya dibunuh di rumah, saya cepat masuk surga. Ya, jadi saya pulang. Ternyata saya pulang terjadi damai sejahtera, tidak ada apa-apa. Ya seperti lautan yang teduh saja. Sudah tidak ada gejolak apa-apa, semua tadinya mengusir dengan suara keras, saya diusir-usir. Yang Kristen di sini, ayo pergi dari rumah ini. Ya, yang Kristen tidak ada lagi kecuali saya. Sudah ya. Saya pergi. Waktu itu ya ibu saya, mbak saya masih belum percaya Tuhan. Ibu saya juga mengolok-olok. Ya rumah kok seperti pos saja. Ya. Hanya untuk mampir. Saya dari sekolah, saya pulang sekolah, buku saya taruh, saya lari pergi ke gereja. Jadi kalau ke gereja saya lari. Tidak pelan-pelan, saya lari. Semangat. Ya, saya lari. Kalau saya melayani Tuhan juga saya semangat. Saya melayani Tuhan itu membawa jiwa-jiwa. Ya. Anak-anak sekolah minggu saya bawa. Saya naik tak gonceng. Naik sepeda engkol, saya. Ya. Setelah banyak anak-anaknya oleh pendeta gembala saya disewakan becak. Ya, naik becak. Becaknya penuh, disewakan andong, dokar. Sudah. Kadang-kadang kalau becaknya penuh, saya yang di belakang dorong becaknya. Ya tetap semangat saja, saudara. Dapat apa? Ya enggak dapat apa-apa.
dapat sukacita dari Tuhan, melayani Tuhan. Ya, keringatnya sejagung-jagung katanya saya, melayani Tuhan, tapi sukacita. Juga bawa anak-anak naik dokar, dokarnya penuh. Saya jadi belonya. Belo itu tahu sudah, kuda kecil. Jadi di belakang saya lari. Ya, kadang-kadang tak dorong becaknya, saya dorong dokarnya. Zaman dulu ya Mbak Tuhan masih belum punya mobil. Jadi ya itu becak, dokar, tapi tetap semangat. Ya, puji Tuhan. Semangat melayani, semangat beribadah. Kalau beribadah lari. Ya, pokoknya cepat-cepat sehingga ibu saya bilang, "Rumah kok kayak pos saja." Ya, kayak pos. Gimana Saudara hari-hari ini? Saudara tetap semangat melayani Tuhan? Saudara tetap semangat beribadah? Saudara tetap semangat berkorban? Ya, tetap kita semangat. Ya, tetap semangat kita berdoa, tetap semangat kita baca Alkitab, ya, dan tetap setia sampai akhir. Saudaraku, berbeda dengan orang yang tidak sepenuh hati. Kalau orang yang tidak sepenuh hati itu isinya dalam hidupnya ya membuat orang patah hati, tawar hati, membuat orang tidak semangat. Coba kita baca ya di dalam Bilangan 14. Bilangan 14 atau tepatnya Bilangan lebih dulu 13 ya. Kita baca ayatnya yang Bilangan ya, bukan Yosua ya. Bilangan 13 ayatnya yang ke 26. Atau ayat 25 ya, ayat 25. Ya, ini siapa saudara kita tugas, jadi dia harus ke Jakarta ya, siapa? Sing main musik. Pak Samuel, ya Samuel, saudara Samuel. Ya. Puji Tuhan. Ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi tadi dikatakan umur 40 tahun Yosua dan Kaleb diutus untuk mengintai negeri Kanaan. Ya. Setelah disuruh memberi laporan. Ya. Kalau sudah disuruh melayani mestinya harus kasih laporan. Ya. Kasih laporan. Apa? Suruh mencatat keuangan, kasih laporan. Ya. Jangan sampai tidak ada laporan, nanti tidak ngerti. Tidak laporan. Suruh pelayanan, ada laporan. Suruh pergi untuk melayani, kasih laporan. Ya, ketua-ketua kaum wanita, ketua-ketua anak-anak, ketua-ketua sekolah minggu, ketua-ketua kaum muda, ada laporan. Ya. Jadi laporan ada perkembangan atau tidak, mundur atau tidak, bagian keuangan ada laporan. Ini juga ada laporan. Setelah diutus 40 hari mengintai apa itu? Tanah Kanaan, ada laporan. Ayat 26. Dan langsung datang kepada Musa, laporan kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu untuk memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Karena suruh melihat negeri itu banyak orangnya ndak, sedikit orangnya ndak, kuat-kuat atau ndak, ya, pertahanannya gimana, ya, semua diperinci.
suruh mengintai selama 40 hari. Dan yang disuruh berapa orang? 12 orang, ya. 12 orang disuruh mengintai negeri itu. Setiap suku ada wakil satu. Ya, ada wakil satu. Saudara bisa membaca dalam pasal 13 ini. Jadi mewakili. Setelah itu ya kasih laporan. Waktu kasih laporan, wah, ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Wah, penuh sukacita. Saudara, waktu dia membawa laporan, penuh sukacita karena ya anggur pun dipikul. Ya, saudara, bukan kecil-kecil. Anggurnya besar-besar, delimanya besar-besar, hasilnya besar-besar, luar biasa. Air susu dan madu di sana limpah. Ya, saudaraku, limpah ruah lah. Sudah tidak kekurangan. Jadi mereka bawa. Nah, hanya ya, tetapi walaupun limpah begitu, itu halangannya itu ada. Halangannya apa? Di sana ada orang-orang Kanaan, penduduk Kanaan, yaitu orang-orang Amalek, orang-orang Efrat, Enak, orang-orang Yebus, orang-orang Amori, orang Het, ya, Negeb, ada berapa bangsa di sana yang harus dipeperangi. Ya, bahkan laporannya yang menjadi halangan ini, jadi rintangan itu dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan. Dikatakan di sana orang yang diam di Kanaan adalah orang-orang yang kuat-kuat, orang-orang yang berkubu yang sangat besar jumlahnya. Orang Enak, orang Amalek, orang Het, Yebus, dan orang Amori. Mereka membesarkan masalah. Ya, inilah orang yang ikut Tuhan dengan segenap hati. Ya, kalau ada masalah sedikit dibesar-besarkan, ada kesukaran sedikit dibesar-besarkan. Padahal Tuhan beserta, Tuhan menyertai, kata firman Tuhan. Tidak usah takut, karena Tuhan menyertai. Berbeda dengan laporannya Kaleb dan Yosua. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-30, itu laporannya Yosua. Tapi laporannya mereka, bangsa Israel yang lain, itu dikatakan bangsa itu adalah bangsa yang besar, yang akan tidak bisa dikalahkan, bangsa yang raksasa, lebih tinggi, bahkan bangsa yang bisa memakan penduduknya, kanibal, ya, makan penduduk. Jadi bangsa Israel menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gentar. Mereka banyak yang ketakutan, menangis. Ya, itulah yang dilaporkan. Sudah, apa yang sudah laporkan mengikut Tuhan kepada yang lain? Oh, ikut Tuhan tak enak. Ikut Tuhan itu susah. Ikut Tuhan itu senang tapi susah. Tadi limpah berkatnya, limpah, tetapi berat, susah. Ya, itu seringkali kita melaporkan kesaksian demikian. Ya, itu sama seperti orang yang tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Ya, dia memberikan laporan yang susah. Ayat 31 sampai 32 itu. Dalam pasal yang ke-13, 31 sampai 32. Ini dibesar-besarkan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju berperang menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya.
Ya, semua orang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, orang asal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat dari diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka mengecilkan hati. Sampai akhirnya bangsa itu banyak yang menangis. Ayat 14, banyak yang menangis. Banyak yang sedih, banyak yang ngomel. Ya, banyak yang mengatai Musa. Musa, kenapa kami dibawa kemari? Ya, lebih baik kami mati di Mesir daripada sekarang ke sini. Ikut Tuhan, sudah jauh-jauh kami akan dibawa kepada bangsa yang tidak bisa kami lawan. Berbeda dengan Kaleb, berbeda dengan Yosua. Dia memberikan laporan yang menenteramkan, yang menyejukkan. Pada ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di depan Musa, katanya, kita tidak akan maju. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ada kepastian akan mengalahkan. Ada kepastian untuk mengalahkan bangsa yang ada dihadapinya. Walaupun bangsa yang kuat raksasa. Sudah inilah menyejukkan, menenteramkan. Bahkan dia menguatkan supaya jangan berontak, jangan melawan Tuhan. Ya. Jangan bersungut-sungut, sebab pasti kita akan diberi kemenangan oleh Tuhan. Pasti kita akan masuk. Ayatnya yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefunah, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya, dan Tuhan berkenan untuk kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepadanya, supaya negeri yang berlimpah-limpah susu. Terus, janganlah memberontak kepada Tuhan, jangan takut kepada bangsa negeri itu. Mereka sehingga Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ya, jadi ini berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Jangan takut sebab Tuhan menyertai, pasti kita akan masuk. Berbeda dengan kelompok 10 tadi. Kelompok 10 mereka melemahkan, membuat hati mereka kecil, membuat hati mereka mulai bersungut-sungut dan melawan Musa. Karena pikirnya Musa yang membawa mereka datang kemari. Saudaraku yang kasih Tuhan, itulah kenapa Yosua dan Kaleb begitu bisa konsisten mengikut Tuhan. Tetap semangat, tetap memberi kekuatan, ya, tetap kuat dalam Tuhan. Bahkan mengikut Tuhan dengan segenap hati. Sudah ingin tahu rahasianya, sudah ada 2 sebenarnya. Rahasianya jadi anak Tuhan tetap kuat dan jadi anak Tuhan tetap semangat. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yang pertama, dia tahu bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berdusta. Dia ingat firman Tuhan. Ya, dia mengingat firman Tuhan, dia selalu ingat firman-Nya. Ya, kita bisa melihat di dalam Bilangan pasalnya 23 ayatnya yang ke-19. Bilangan 23 ini saya singkat saja. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal.
masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, berbicara dengan tidak menepatinya. Jadi kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan berjanji, dia pasti menepati, dia akan melakukannya, dia menepati janjinya. Sebab itu harus menjadi ya pegangan kita. Anak-anak Tuhan harus dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu tidak pernah menjadi kosong apa yang dikatakannya, ya. Firman Tuhan itu iya dan amin. Mari kita lihat Bilangan lagi. Bilangan pasalnya yang ke-23. Bilangan 32. Oh, sudah dibaca ya. Bilangan 14. Jadi ada ayat begini, ada ayat begini. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Tuhan tidak pernah melalaikan firman-Nya. Apa saja yang difirmankan itu selalu digenapinya. Jadi maksud saya berpeganglah pada firman Tuhan. Senantiasa mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Itu yang bisa memberi kekuatan kita. Seperti Yosua dan Kaleb itu dia pegang firman Tuhan. Dia kalau berjanji 40 tahun yang lalu dia berjanji, dia dengar janjinya. Dan sampai 85 tahun dia akhirnya tetap digenapi. Dan Yosua memang akhirnya menerima, Kaleb menerima janjinya Tuhan. Dia boleh masuk ke dalam kota yang dijanjikan itu. Ya. Sudah. Kota yang dijanjikan. Iya, bukan. Tetap bilangan, kok tetap bilangan. Atau Yosua 14:19. Yosua 14. Tidak sampai ke Yeskiel. Yosua 14 ayat 14 ayat 9. Ayat 10 aja. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kami sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkannya Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel membawa ke padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun hari ini. Ayat yang ke-14. Sebab itu Hebron menjadi milik pusaka Kaleb dan Yefunah bin Kenas sampai sekarang ini, karena tetap mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Jadi sudah 45 tahun, tapi akhirnya dia baru terima ya Hebron tadi. Masuk di Hebron. Saudara yang dikasih Tuhan itulah. Ya. Jadi tetap setia. Pasti janjinya Tuhan digenapi. Ya, Yosua 23. Ayatnya yang ke-14, Yosua 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari yang baik yang telah dijanjikannya
Ya, jadi firman Tuhan tidak ada satupun yang tidak pernah dipenuhi, semua digenapi, semua terjadi. Ya, baik pada pasal 21 sampai ayat 45. Ya, pasal 21 Yosua 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semua dipenuhi. Sudah, jadilah firman Tuhan. Firman Tuhan pasti semua akan dipenuhi. Semua akan digenapi. Amin. Itu perkataan Tuhan, itu yang harus kita pegang supaya kita bisa tetap konsisten percaya Tuhan. Tidak turun naik. Banyak anak Tuhan grafiknya percaya Tuhan turun naik. Ya bulan ini semangat, nanti bulan depan melorot. Tahun ini semangat, tahun depan melorot. Tidak semangat. Grafiknya turun naik. Mari kita jadikan anak Tuhan, mengikut Tuhan dengan konsisten. Amin, saudara. Tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Yang pertama karena firman Tuhan. Yang kedua karena ada roh yang lain, jiwa yang lain. Ya, itu yang kedua. Kita baca Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14. Sebagai ayat terakhir saja. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi karena ada jiwa yang lain, ada roh yang lain, maka akan tetap mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Ya, terus konsisten, bahkan memasukinya dengan keturunan-keturunannya juga akan memilikinya. Puji Tuhan, mari kita jadikan hidup kita ini berpegang terus, bersandar terus kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang bisa memberi kekuatan kepada kita. Dan lewat Roh Kudusnya juga kita akan diberi kekuatan. Bukan kuat dan gagahmu, tapi oleh karena rohmu juga yang memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, itu sebabnya setiap pribadi memerlukan firman Tuhan. Tapi setiap pribadi juga memerlukan Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Minta kepada Tuhan. Ya, kalau istilahnya biar tetap connect katanya sama Tuhan, ya. Tetap tertancap dengan saluran dari Tuhan, yaitu setrumnya Tuhan. Jadi anak Tuhan tetap semangat. Ya, sebagai ayat terakhir. Roma pasal 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Ayat terakhir, mari kita bangkit berdiri. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor kerajinan kita. Kesetiaan kita jangan kendor. Tetaplah roh kita menyala-nyala, mencintai Tuhan dan juga layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Ku tetap setia. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Minta kepada Tuhan biar kita berpegang terus pada firman-Nya. Itu sebabnya kita perlu dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh roh Tuhan juga yang menguatkan. Kaleb dan Yosua bisa tetap konsisten melayani Tuhan, bisa tetap konsisten mengikut Tuhan, ya, sampai pada akhirnya. Walaupun sudah tua tetap semangat, karena ada firman dan Roh Kudusnya. Haleluya. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara pas-pasan mengikut Tuhan, semangatnya pas-pasan, cintanya pas-pasan, tapi minta kepada Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus-Nya, biarlah kita penuh tetap gairah melayani Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan. Walaupun usia bisa bertambah, lamanya kita dalam Tuhan tidak menurun. Bukan hanya semangat waktu kasih mula-mula itu saja, tetapi tetap kita mencintai Tuhan. Sudah 45 tahun tetap semangat, bahkan terus sampai kita berakhir dipanggil Tuhan, semangatnya tetap sama. Haleluya, puji Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Walaupun ada badai, ada persoalan-persoalan yang berat yang harus dihadapi, tidak buat lemah orang lain, tapi dirinya tetap terpicu semangat di dalam Tuhan, tetap bergairah dalam Tuhan. Walau topan datang, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk Saya persilakan nanti Ibu Esther memanjatkan doa. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan haleluya, seluruh hidupku, puji Tuhan. dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk
Pegang hatimu. Pegang hatimu. Bapa, inilah hatiku. Yesus. Terlalu banyak yang Kau berikan kepada setiap kami. Pagi hari ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan membawa hati kami Bapa. Inilah hati kami. Ajari kami Bapa untuk mengikut Engkau dengan sepenuh hati kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau untuk mengubahkan setiap hati kami Bapa. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Bapa. Engkau yang tahu jalan-jalan pikiran kami. Ajari kami untuk tetap cinta, tetap setia kepada Engkau Bapa. Inilah hati kami. Berikan hati kami seperti hatinya Tuhan Yesus Kristus. Hati yang penuh dengan kasih Bapa. Hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Kalau Joshua dan Kaleb Bapa telah Engkau pakai Bapa, karena hatinya yang begitu tulus Bapa. Ajari setiap kami Bapa, ajari. Inilah hati kami. Yesus. Inilah hati kami. Kuserahkan kepadamu Bapa. Anak-anak-Mu yang sudah duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar itu menjadi pedang yang menusuk hati kami dan mengubahkan hati kami seperti hatinya Tuhan Yesus. Dan pakailah lebih dan lebih lagi Bapak kami, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu melingkupi setiap kami, sehingga hari demi hari kami percaya Engkau menyertai kami. Seperti kebenaran firman-Mu Bapa di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang bersih hatinya, suci hatinya, karena mereka akan melihat Engkau. Ajari kami Bapa, hati kami untuk bersih, untuk suci, supaya kami bisa melihat Engkau. Berjalan di setiap langkah terus mengingat Engkau, terus hidup dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih. Ajari kami tetap setia, ajari kami tetap cinta Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, kita tetap setia ya mengiring Tuhan. Kini kita diberi kesempatan kembali untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ku persembahkan hidupku untuk selama-lamanya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya,
senangkan hatimu Tuhan. Lebih sungguh lagi, haleluya. Ku persembahkan hidup kita semua untuk Tuhan, haleluya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, dan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu Tuhan. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu Tuhan. Hidup selamanya, haleluya. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau hidup selamanya. Mau hidup selamanya. Ku senangkan hatimu Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas segala rahmat-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu sepanjang hari Sabat ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati ibadah kami mulai dari awal jemaat-Mu beribadah, menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan, memberikan, menghaturkan persembahannya kepada Tuhan. Bahkan sampai kami menerima kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan hidup dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin, terukir termeterai dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk segenap sidang jemaat Tuhan yang ada di Gereja Elsa Dewaru ini, yang sudah dengan tekun dan setia mengabdikan diri kepada Tuhan, yang sudah beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan yang ada di rumah-rumah, walaupun kasat mata kami hamba-Mu tidak melihat, tapi kami yakin Tuhan dengan iman kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah juga beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami menghaturkan segenap sidang jemaat Tuhan dalam tangan-Mu, mulai dari batita, balita, anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda-mudi, ibu bapak usia bahagia. Tuhan, peliharalah mereka semua dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dalam rahmat-Mu yang besar. Sekarang kami berdoa, sekali lagi kami haturkan supaya tidak ada seorang pun yang menjadi lemah dan putus asa, menjadi goncang imannya. Tetapi kami sudah mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup umat Tuhan. Semua dibangkitkan oleh Tuhan, semua digairahkan dalam pengiringannya, pengabdiannya, pelayanannya, doa-doanya, penyembahannya, dalam kesetiaan, ketekunannya dalam mengiring Tuhan. Sungguh Tuhan,
firman-Mu ya dan amin dalam hidup mereka semua. Sekarang kami berdoa khususnya untuk jemaat Tuhan yang hari-hari ini dalam undur dalam ibadahnya, pelayanannya, meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan gerakkan kembali Roh Kudus. Engkau mendorong mereka, Engkau membantu mereka, mengingatkan mereka supaya mereka sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, sudah di ambang pintu. Segera Yesus Kristus akan datang kali yang kedua. Tolonglah mereka Tuhan, kasihani mereka, gerakkan mereka Tuhan lewat pekerjaan kuat kuasa Roh-Mu yang hebat dan luar biasa. Sekarang kami berdoa Tuhan, jika ada umat-Mu yang sudah mulai lemah dalam pelayanan, mulai undur dalam pelayanan kepada Tuhan, sekarang kami menyatukan hati memanggil nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cengkeram hatinya, dorong mereka lewat kuat kuasa firman dan Roh Kudus yang diterimanya, supaya mereka tergerak kembali, terdorong kembali, bangkit kembali untuk kembali melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa umat Tuhan digenapkan atas kehidupan umat Tuhan yang lalai akan pelayanannya. Mereka akan kembali berbondong-bondong untuk melayani Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, sekarang kami berdoa khususnya untuk umat Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaannya, adonan tangannya diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya diberkati oleh Tuhan, sehingga umat Tuhan tidak ada yang kekurangan, semua dicukupkan bahkan sampai berkelimpahan. Itulah janji Tuhan yang akan digenapkan dalam kehidupan mereka semua. Yang sakit kami berdoa untuk Budemar, Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa untuk Master, Tuhan sehatkan bekas operasinya dalam nama Tuhan Yesus, disehatkan. Anakmu Tio yang sudah melahirkan sesar, bekas operasinya disehatkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, sekarang kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga besar kami Tuhan, yang sudah lanjut usia, yang hari ini berada di rumah-rumah dengan tekun dan setia mereka mengikuti ibadah. Tuhan, peliharalah mereka, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang besar di masa usia yang semakin lanjut, semakin berbahagia. Tuhan, berkati Tuhan supaya tetap mengingat akan kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk saudara Samuel yang berangkat menuju ke Jakarta untuk menunaikan tugas. Tuhan, beberapa hari di sana Tuhan juga tolong dalam nama Tuhan Yesus. Naik pesawat apapun, Tuhan melindungi, tiba sampai di Jakarta dengan selamat. Terima kasih. Sekarang kami berdoa Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Bapak Presiden kami, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berikan panjang usia. Selamatkan Tuhan Bapak Presiden kami bersama keluarga dan juga anggota DPR yang ada, MPR semua, TNI Polri diberkati oleh Tuhan. Pejabat-pejabat teras Tuhan diberkati, mulai dari provinsi bahkan sampai di kabupaten, bahkan sampai di daerah kami yang ada di Sidoarjo ini. Tuhan memberkati supaya dapat memimpin dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh takut akan Tuhan. Oh Tuhan, negara Indonesia, Republik Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tanahnya, gunungnya, alamnya diberkati oleh Tuhan. Masyarakatnya diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Injil Tuhan didengar oleh mereka, diterima oleh mereka. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang berjuang di mana-mana tempat, Tuhan juga memberkati mereka. Berikan kekuatan dalam penggembalaannya masing-masing. Saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online ini, yang ada di Surabaya, yang ada di Sidoarjo, yang ada di Kupang, Jogja, bahkan yang ada di Pulau Batam,
di mana-mana, bahkan sampai di Tuhan haleluya, Malaysia haleluya, dan Singapura. Berkati mereka semua, hamba-hambamu diberkati, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, rohaninya ditingkatkan oleh Tuhan. Terima kasih apa yang sudah dipersembahkan oleh umat Tuhan. Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan janjimu. Semua tidak ada yang kekurangan, semua dipelihara oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa besok jam 10 pagi banyak gembala-gembala, kurang lebih ada 50 gembala sidang akan berkumpul berdoa di gereja El Shaddai ini. Tuhan, tolong Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, supaya lewat doa-doa hamba-hambamu yang dipanjatkan kepada Tuhan, kami semua juga jemaat Tuhan mendapatkan berkatnya. Sebab doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih pakai anak-anakmu semua untuk menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami perahkan doa, ucapan syukur kami. Haleluya. Saudara yang sakit, tumpang tangan di tempat yang sakit, yang ada keperluan, perlu pekerjaan, perlu ekonominya supaya lancar, rumah tangganya yang mungkin perlu pertolongan Tuhan, tumpang tangan di dadanya masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anakmu yang sakit kami patahkan segala kuasa penyakit demi nama Yesus, keluar, jadikan sembuh oleh Tuhan. Anak-anakmu yang perlu didukung soal ekonomi, Tuhan berkati, perlu pekerjaan, Tuhan perlu penghasilan, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan supaya Tuhan memberkati. Anak-anakmu yang dalam kesulitan masalah rumah tangga, anak-anaknya kekacauan dalam rumah tangga, kami patahkan dalam nama Yesus supaya ada damai sejahtera, pertolongan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau pulihkan umat-Mu, Engkau menolong kami semua Tuhan, sehingga rumah tangganya dipulihkan oleh Tuhan, anak-anaknya dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, antara suami istri, antara anak dengan orang tua dengan anak, antara sesama saudara, semua dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tapi saling mengampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, tadahkan tangan di hadapan Tuhan dengan iman. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertaannya lewat Kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang 2 kali dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, pengumuman selama sepekan. Ya, besok tadi sudah disinggung oleh Ibu Gembala, didoakan oleh Ibu Gembala, bahwa besok ada persekutuan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang se-Kabupaten Sidoarjo di tempat ini. Kurang lebih 50 orang yang datang, berdoa sama-sama supaya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Bapak Ibu, terus doa malam hari Rabu tetap jam 7 malam. Hari Kamis latihan untuk WL Singer pemain musik dan LCD. Puji Tuhan, tim LCD sudah banyak. Jadi ini tadi teman-teman dari Kamuda dan juga itu Eti juga ikut di dalam pelayanan LCD. Tas ya.